Selamat datang dalam materi teks laporan percobaan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013. Dalam video kali ini akan disampaikan yang pertama tentang pengertian teks laporan percobaan, yang kedua tentang ciri-ciri teks laporan percobaan, yang ketiga struktur teks laporan percobaan, dan yang keempat kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, untuk pengertian bahwa teks laporan percobaan merupakan sebuah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi percobaan merupakan eksperimen yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian untuk ciri-ciri teks laporan percobaan akan disampaikan slide berikutnya. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan ada 3. Yang pertama fakta, yang kedua lengkap, yang ketiga objektif. Fakta berarti pasti dan dapat dibuktikan. Misalnya dalam contoh, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Sedangkan contoh yang bukan fakta, misalnya kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 27 mg. Nah, di sini ada kata sekitar sehingga tidak menunjukkan atau tidak bisa dibuktikan karena hanya perkiraan. Kemudian untuk ciri teks laporan yang kedua yaitu lengkap. Lengkap berarti utuh. Teks laporan dapat dipahami secara utuh tentang hasil dan data yang disajikan sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas. Ciri yang ketiga adalah objektif. Objektif berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teks laporan percobaan harus menyampaikan hasil percobaan apa adanya sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan. Berikut akan dijelaskan tentang struktur teks percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur, dan yang keempat hasil percobaan. Struktur teks laporan percobaan yang pertama adalah tujuan. Tujuan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Contohnya, percobaan tentang jaringan silem bertujuan untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Struktur teks laporan percobaan yang berikutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Contoh alat dan bahan, misalnya yang pertama cutter, yang kedua 2 buah tanaman pacar air, yang ketiga 2 buah botol air mineral bekas, yang keempat pewarna makanan, yang kelima air secukupnya. Jadi alat dan bahan ini merupakan alat dan bahan yang dipakai untuk kegiatan percobaan. Struktur teks laporan percobaan berikutnya yaitu tentang prosedur atau langkah-langkah. Contoh dalam melakukan percobaan tentang silem, langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah kedua, membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. Langkah ketiga adalah memotong tanaman pacar air yang
pertama, yaitu pada akarnya. Langkah yang keempat yaitu membiarkan akar tanaman pacar air yang kedua tetap utuh. Langkah kelima yaitu memotong kedua botol air mineral bekas menjadi sama besar untuk tempat menaruh tanaman pacar air. Langkah yang keenam yaitu mengisi kedua botol air mineral bekas yang sudah dipotong dengan air secukupnya, lalu beri tanda pada botol. Langkah ketujuh yaitu memasukkan pewarna makanan ke dalam botol air mineral bekas. Sedangkan langkah yang kedelapan adalah aduk air yang sudah dicampur pewarna makanan sampai merata, lalu masukkan tanaman pacar air ke dalam masing-masing botol air mineral bekas tersebut. Struktur teks laporan percobaan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang hasil percobaan. Dalam contoh tentang percobaan silem, misalnya hasil percobaannya sebagai berikut. Pada tanaman pacar air yang ada atau tidak adanya akar tidak mempengaruhi, karena pada batang juga terdapat pembuluh silem, sehingga pembuluh menyerap air dan mineral kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka daun dan pembuluh silem pada tanaman tersebut berubah warna menjadi merah dan biru. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri, pengertian, dan struktur, berikut adalah tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah. Istilah-istilah yang dimaksud ada yang berkaitan dengan kegiatan penelitian itu sendiri. Ada pula peristilahan yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Misalnya, kata silem, proses osmosis, ekstrakurikuler, korteks, endodermis, dan sel. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau di dalam metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya menyiapkan, membersihkan, memotong, membiarkan, memotong, membentuk, menyalurkan, menyebabkan, mengakibatkan, dan mengisap. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu menggambarkan tanaman, benda-benda atau hewan lingkungan tertentu. Misalnya tanaman pacar air, silem, sel, kortek, endodermis. Ciri kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Kata-kata tersebut ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan disebut. Ciri kelima yaitu menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan. Kata-kata tersebut ditandai oleh penggunaan konjungsi karena, sebab, sebab itu, oleh karena itu, selanjutnya, dan lalu. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang keenam yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Misalnya, selain itu, pertama, kedua, ketiga. Ciri selanjutnya adalah menggunakan gaya formal. Penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis digunakan di dalam jenis teks ini. Jadi menggunakan gaya bahasa formal untuk menunjukkan
situasi yang resmi. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang terakhir yaitu menggunakan gambar-gambar grafis. Gambar-gambar tersebut berfungsi untuk memperjelas laporan, misalnya tabel, grafik, bagan, diagram, dan sejenisnya. Penggunaan gambar, kemudian tabel, grafik, bagan, diagram akan mempermudah pemahaman kepada pembaca tentang isi teks laporan percobaan. Demikian tadi penjelasan tentang teks laporan percobaan yang terdiri dari pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur, dan terakhir adalah ciri kebahasaan. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang materi teks laporan percobaan. Terima kasih.